Perkenalkan, nama saya Anes. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya teliti, yaitu evaluasi tata kelola layanan TI pada Diskominfo di Kota Depok, Palembang, dan Bandung menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3. Jadi di bagian latar belakangnya, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ini, menyebabkan teknologi tersebut menjadi lebih penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, manufaktur, keuangan, dan banyak-banyak pihak lainnya sangat mengandalkan teknologi dan dalam memudahkan pekerjaan mereka. Dan tujuan masyarakat sebagai pengguna layanan TI pun meningkat, dan kebutuhan dan tantangan bisnis berkembang pesat dan kompleks, menyebabkan organisasi dan perusahaan di bidang TI harus fokus dan sesuai dengan proses bisnisnya. Dan dengan adanya penggunaan layanan teknologi informasi di Diskominfo, akan dievaluasi dengan kerangka ITIL agar mengetahui kekurangan yang dimiliki agar ditingkatkan lagi karena penggunaannya semakin meningkat. Penelitian yang menggunakan ITIL versi 3 yang merupakan best practice management layanan TI yang dapat meningkatkan efisiensi operasional IT instansi. ITIL mendukung pernyataan bahwa layanan TI harus selaras dengan kebutuhan bisnis dan mendukung inti dari proses bisnis yang dijalankannya. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang di atas, penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Di antaranya sebagai berikut. Bagaimana ITIL mengevaluasi layanan TI di Diskominfo tiap kotanya, dan apa saja layanan TI yang masih harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Tujuan makalah ini dibuat. Jadi berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian ini akan bertujuan untuk mengevaluasi layanan TI menggunakan ITIL dan mengetahui kelemahan apa yang masih harus diperbaiki. Dan manfaatnya pastinya ada manfaat akademisnya, yaitu dibuat agar dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi yang membutuhkan informasi tersebut yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini. Dan manfaat bagi peneliti adalah melatih kemampuan dan bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari program studi tersebut untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat umum dan juga perusahaan. Manfaat bagi objek penelitian. Penelitian ini memberikan informasi bagi pihak yang bekerja di Diskominfo tersebut agar dapat meningkatkan lagi kinerja mereka dalam pelayanan terhadap pengguna jasa. Manfaatnya bagi pembaca. Pastinya pembaca mendapatkan informasi yang mengenai yang berkaitan dengan kinerja layanan TI yang didapatnya selama ini dan mengetahui bagaimana metode yang harus dilalui dalam menerapkan layanan TI tersebut ke dalam kerangka ITIL. Dan landasan teorinya. Tata kelola teknologi informasi atau IT government merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Manajemen Eksekusi yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa organisasi TI mendukung dan memperluas strategi serta tujuan bisnisnya. Dan selanjutnya ITIL merupakan sebuah kerangka teknik yang digunakan untuk mengelola infrastruktur pengembangan serta operasi teknologi informasi, atau dengan kata lain, ITIL digunakan di berbagai organisasi untuk meningkatkan layanan teknologi informasi organisasi mereka. ITIL menyediakan kerangka kerjanya bagi tata kelola informasi organisasi serta wrapping layanan. ITIL memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan informasi organisasi yang disampaikan baik dari perspektif bisnis dan
pelanggan. IT Service Management atau ITSM merupakan kemampuan atau metode untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan dan memastikan layanan tersebut. ITSM juga merupakan suatu metode dalam mengelola sistem teknologi informasi yang berpusat pada perspektif konsumen layanan teknologi informasi terhadap bisnis perusahaan. Dan yang selanjutnya ada Service Operation. Ya, Service Operation atau yang biasa disebut operasi layanan merupakan salah satu bagian dari tahapan di ITIL yang merupakan salah satu tahapan di ITIL yang merupakan salah satu tahapan dari life cycle-nya yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan, menjaga kestabilan operasional layanan TI, serta pengelolaan perubahan desain, skala ruang lingkup, serta target kinerja layanan TI. Di fase ini merupakan salah satu fase di mana service portfolio, service level management yang sudah dibuat di fase SS, service catalog di fase SD, dan service transition akan langsung diuji oleh si pelanggan. Maturity level atau yang biasa disebut dengan tingkat kematangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur proses kematangan dari suatu organisasi. Kematangan suatu organisasi yang diukur pun mengacu kepada kemampuan organisasi tersebut untuk berkinerja. Model kematangan pun diterapkan dengan 5 tingkatan yang dilalui oleh organisasi itu sendiri hingga organisasi tersebut bisa menjadi lebih kompeten. Dari kelima model tingkat kematangan tersebut dapat kita dokumentasikan menjadi proses kemampuan dari sebuah organisasi yang telah kita ketahui dengan skala yang objektif. Dengan menggunakan maturity level, kita dapat mengukur tingkat kematangan tata kelola TI di Diskominfo, apakah sudah cukup bagus atau masih perlu dikembangkan lagi. Dan Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan sebuah instalasi yang bertanggung jawab mengelola informasi di lingkungan pemerintahan di kotanya. Dan tugas Diskominfo adalah membantu gubernur dalam menjelaskan urusan pemerintahan di bagian komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif sehingga menghasilkan data yang berupa kumpulan data. Subjek penelitiannya adalah pemerintahan dengan meneliti penerapan ITIL pada sektor pemerintahan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemerintahan dengan meneliti penerapan ITIL pada sektor pemerintahan. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik SLR atau yang disebut Systematic Literature Review. Dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini adalah search engine Google, yaitu dengan mengumpulkan data dan dirangkum jurnalnya. Dan bab 4 hasil dan pembahasannya. Yang jurnal pertama yaitu evaluasi tata kelola layanan teknologi informasi pada area service operation menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3. Dan kegiatan operasional Diskominfo di Depok dinilai sudah cukup bagus dalam memberikan layanan TI-nya. Akan tetapi masih belum diketahui sejauh mana layanan tersebut akan terus berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai target organisasi, dan ingin mengetahui tingkat kematangan atau maturity TI yang digunakan oleh Diskominfo dengan digunakannya kerangka kerja ITIL.
Digunakan metode eksploratif deklaratif dalam penelitian ini yang digunakan mulai 2 tahap, yaitu tahap pertama penelitian eksploratori untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang objek yang akan diteliti. Metode yang dipakai pun dengan menganalisis data sekunder penelitian terdahulu yang relevan dan juga informasi dari buku beserta internet yang berkaitan dengan ITSM dan ITIL. Yang kedua, menggunakan penelitian deskriptif single cross section dengan menggunakan survei lapangan sekali saja untuk mengumpul informasi dari sampel, dan metode yang dipakai ini yaitu dengan data primer yang dilakukan pengamatan langsung terhadap layanan TI yang ada, wawancara dengan responden dan menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Sampai di menit tua. Dan ini tabelnya dan gambar diagramnya yang bisa dilihat tingkat kematangannya, hasilnya 2 di tabel ini, dan di gambar ini 3. Akan saya jelaskan. Dari hasil yang diketahui, tingkat kematangan rata-rata berada di tingkat 2, yaitu yang di tabel ini, yang berarti repeatable. Dan hasil rekapitulasi tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram laba-laba, yaitu diagram ini yang digambar ini, yang menunjukkan proses manajemen insiden berada pada tingkat kematangan 3, satu level di atas kematangan rata-rata tadi yang di domain service operation, yang menunjukkan sudah terdokumentasi menuju terstandarisasi dan terintegrasi. Zona kedua adalah evaluasi layanan TI pada Diskominfo pada Kota Palembang menggunakan ITIL versi 3 2011 dan COVID-5. Permasalahan yang dihadapi Diskominfo pada Kota Palembang adanya pekerja yang bekerja di bidang TI tapi tidak memiliki latar belakang pendidikan TI, dan selain itu pelatihan yang dibuat tidak direncanakan dengan baik. Bisa dilihat dari minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai yang ada di Diskominfo Kota Palembang tersebut. Karena itu tata kelola TI menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja TI. Infrastruktur TI tidak memadai dan kurang handal, website yang sering tidak bisa diakses karena gangguan server menunjukkan sistem yang belum stabil dan akan berpengaruh pada kualitas layanan Diskominfo kepada stakeholder. Data yang tidak terintegritas dikarenakan setiap unit bidang kerja di Diskominfo memiliki data masing-masing yang dikelola menyulitkan proses update stakeholder. Dengan diimplementasinya ITIL dalam mengevaluasi layanan TI, diharapkan dapat memberikan pandangan bagaimana mengembangkan komunikasi dan informatika yang masih belum maksimal dalam menjalankan layanan TI. Dan kesimpulan dari zona tadi, dilakukannya penelitian evaluasi agar untuk tata kelola TI-nya bisa lebih komprehensif, dan kerangka kerja ITIL memberikan panduan aktivitas dengan kelima service life cycle, dan hasil analisisnya 26 proses pada kelima service life cycle tersebut belum dilakukan oleh pihak Diskominfo-nya. Proses ITIL dipetakan ke COVID-5, dilakukan pengukuran level capability 18 proses TI di COVID-5 yang level capability-nya ada di level 0 dan 1. Di level 0-nya menjadi ke level 1, level 1-nya menjadi ke level 2. Zona ketiga yaitu perancangan tata kelola layanan teknologi informasi menggunakan ITIL versi 3, domain service transition dan service operation di pemerintahan Kota Bandung. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang bukan hanya sebagai alat pendukung, dan dibutuhkan prosedur dan kebijakan untuk mengatur pengelolaan layanan TI yang belum ada di pemerintahan Kota Bandung. Dengan adanya sebuah studi yang telah dilakukan oleh Pojieter, Bata dan Liu pada tahun 2005, yaitu adanya kepuasan pelanggan dan meningkatnya kinerja operasional serta perbaikan kinerja operasional dengan digunakan ITIL, maka penelitian ini menggunakan ITIL yang merupakan best practice
manajemen layanan TI. Juga assessment yang dilakukan sebagai pengukuran capability level dengan ISO 15504. Dan dari gambar ini didapatkan hasil assessment yaitu tingkat kemampuan pelayanan proses service transition dan operationnya masing-masing 24,5% dan 23%. Pada level 1 performance proses dengan skala partial achieve. Pemerintah Kota Bandung menargetkan capainya Smart City. Dan ada tabelnya ini, dan berdasarkan tabel tersebut terdapat kesimpulan bahwa proses change management, service asset dan configuration management, release and deployment management, incident management, dan problem management memiliki resiko yang paling tinggi jika tidak dikerjakan. Dan kemampuan pengelolaan layanan berada pada level 1, perform proses dengan skala partial achieve. Untuk domain service transitionnya 24,5% dan domain service operation pada level 1 dengan nilai 23% didapatkan dari assessment menggunakan capability level ISO 15504. Dan pembahasan dari penelitian ini yaitu dari ketiga zona yang tadi, perbedaannya adalah perbedaan di tiap Diskominfo kotanya adalah di Palembang terjadi kendala tata kelola di tenaga kerja TI-nya yang tidak berlatar belakang pendidikan TI tersebut, dan setelah dievaluasi terdapat saran menggunakan kerangka ITIL sebagai panduan untuk memperbaiki kinerja pada pelayanan TI. Dan saran lainnya untuk digunakannya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dengan kerangka kerjanya. Dan untuk di Diskominfo Kota Depok, kinerja di sana dianggap sudah baik dan memberikan layanan, tapi tidak tahu sejauh mana akan efektif dan efisien dalam mencapai target organisasi. Dan dievaluasi dengan kerangka ITIL terdapat hasil pada level 2 atau repeatable. Artinya proses dan kegiatan yang ada sudah memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan. Dan yang terakhir itu di Diskominfo Kota Bandung membutuhkan prosedur dari kebijakan untuk mengelola layanan TI. Dan terdapat kesimpulan yaitu proses change management, access management and configuration management, release and deployment management, incident management, dan problem management memiliki risiko paling tinggi jika tidak dikerjakan. Kemampuan pengelolaan layanan berada di level 1, perform proses dengan skala partial achieve, dan untuk domain service transition 4,5%, dan service operationnya level 1 nilainya 23% didapatkan dari assessment menggunakan capability level ISO 15504. Menurut saya dengan adanya kerangka kerja sangat membantu karena dapat membantu meningkatkan kinerja di tiap-tiap Diskominfo di kota-kotanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diimplementasikannya kinerja kerangka kerja ITIL terdapat banyak langkah-langkah dan metode-metode yang harus diterapkan dan tidak bisa diterapkan begitu saja dengan mudah. Dengan mengevaluasi layanan TI di Diskominfo dengan kerangka ITIL menghasilkan tata kelola yang lebih komprehensif. Dan sarannya adalah untuk Diskominfo yang belum menerapkan ITIL pada layanan TI agar bisa menerapkan, agar bisa lebih diimprove lagi kinerjanya yang agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.